Xie diam-diam dan dengan hati-hati melintasi hutan, berpindah dari bayang-bayang satu pohon ke pohon lainnya. Dibandingkan dengan Zhang Yangzi, dia jauh lebih waspada. Ini karena dia telah mendengar cerita yang tak terhitung jumlahnya tentang hutan platform kenaikan roh ketika dia masih kecil. Dia tahu bahwa bahaya mengintai di mana-mana di hutan ini. Jika dia tidak berhati-hati, maka dia akan segera berubah menjadi salah satu dari banyak mayat yang berserakan di tanah. Namun, bahaya juga berarti kesempatan. Jika dia mampu membunuh beberapa makhluk jiwa, maka jiwa rohnya akan mendapatkan kekuatan di dunia nyata. Jiwa rohnya sebenarnya adalah jiwa roh logam yang telah diproduksi secara khusus oleh pagoda roh. Ketika dia menyatukannya dengan belati naga cahaya dan belati naga bayangan, mutasi telah terjadi. Tentu saja, mutasi ini tidak sebesar yang dialami Goldlight setelah bergabung dengan Tang Wulin. Jiwa roh logam Xie telah menerima mutasi kecil. Selama dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup, dia bisa menyerap dua jiwa roh dan menyatukannya menjadi satu. Pada saat itu, ini adalah satu-satunya jiwa roh 100 tahun, jadi keluarganya harus membayar setara dengan jiwa roh 1000 tahun untuk jiwa roh 100 tahun ini. Dengan demikian, belati naga cahaya dan belati naga bayangan keduanya mendapat manfaat dari fusi jiwa roh ini. Dan seperti dua keterampilan jiwa pertamanya, dia juga menyembunyikannya. Dalam arti tertentu, jiwa bela diri kembar Xie sebenarnya sedikit lebih lemah dari jiwa bela diri kembar sejati. Ini karena belati naga cahaya dan belati naga bayangan berasal dari tempat yang sama dan memiliki sedikit perbedaan di antara keduanya. Akibatnya, mereka tidak saling melengkapi, dan kekuatan mereka hanya bersifat aditif, bukan perkalian. Perbedaan yang paling krusial, bagaimanapun, adalah kenyataan bahwa Xie perlu mendapatkan cincin jiwa untuk kedua jiwa bela dirinya setiap kali dia mencapai kemacetan yang mencegahnya mencapai peringkat berikutnya. Ini benar-benar berbeda dari jiwa bela diri kembar sejati di mana hanya satu dari mereka yang membutuhkan cincin jiwa untuk terus maju, yang lain dapat disimpan untuk ditingkatkan di masa mendatang. Secara alami, tidak ada orang lain selain dia dan keluarganya yang mengetahui rahasia ini. Jiwa roh pertama Xie sangat cocok dengannya, tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin menemukan jiwa roh yang kompatibel dengan yang sekarang di masa depan. Meskipun jiwa bela diri kembarnya memberinya keuntungan pada tahap awal kultivasi, karena kekuatan spiritual rata-rata, pertumbuhannya akan dibatasi kecuali dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk mendukung jiwa roh untuk kedua belati naganya. Platform kenaikan roh adalah salah satu solusi untuk masalahnya. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah meningkatkan jiwa roh logamnya. Jika itu mencapai level ungu 1000 tahun, maka itu akan bisa memberinya cincin jiwa tambahan. Jika itu mencapai tingkat 10.000 tahun hitam, maka akan ada yang lain di atas itu. Semakin sedikit jiwa roh yang diserap oleh guru jiwa, semakin sedikit kekuatan spiritual yang mereka butuhkan untuk menopangnya. Selain itu, jika jiwa rohnya ditingkatkan, maka keterampilan jiwa yang diberikannya juga akan ditingkatkan. Ini hanyalah metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Untuk alasan ini, antisipasi Xie untuk platform kenaikan roh juga menjadi yang tertinggi di antara 5 siswa. Bahkan setelah menjelajahi hutan untuk sementara waktu, Xie belum menemukan satupun makhluk jiwa. Langkahnya ringan dan napasnya lemah saat dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, hanya menunggu binatang buas muncul kapan saja. Akan lebih baik jika jiwa binatang yang menyendiri muncul. Bahkan jika dia hanya bisa membunuh satu, jiwa rohnya masih akan menerima beberapa keuntungan. Mata Xie berbinar karena gugup dan kegembiraan. Perasaan aneh tiba-tiba membasahi tubuhnya. Dia menukik ke depan tanpa ragu sedikit pun. Beberapa lusin lampu terbang di atasnya, hampir saja hilang dari kepalanya. Dia berdiri dengan gerakan yang kuat dari tubuhnya. Serangan ini, dia ngeri melihat puluhan pasang mata merah tua yang berkelap-kelip terbuka di pepohonan. Serangan itu berasal dari mereka. Binatang jiwa tipe tumbuhan, pohon iblis merah. Ini buruk. Pohon-pohon ini muncul dalam kelompok besar. Dibandingkan dengan Zhang Yangzi, Xie jauh lebih berpengetahuan tentang monster jiwa. Paling tidak, dia bukan orang yang sembarangan menyerang makhluk jiwa yang tidak bisa dia identifikasi. Dia tidak punya niat untuk melawan mereka. Sebaliknya, dia berguling ke samping dan lari menjauh dari mereka. Benar saja, pohon setan merah menembakkan sinar cahaya ke arahnya tepat setelah dia bergerak. Seandainya dia lebih lambat, dia akan diubah menjadi bantalan dan mati. Sangat dekat, sangat dekat. Xie terengah-engah. Zizi. Sebuah ceritan terdengar tepat sebelum bayangan kuning melesat langsung ke Xie.
Xie buru-buru berhenti dan menebas pedang naga cahaya ke arah lawannya sambil berbelok ke arah lain untuk melarikan diri. Bayangan kuning seperti cambuk itu berputar di udara dan dengan mudah menghindari pedang naga cahaya. Seekor tikus raksasa yang lebih tinggi dari manusia yang digali dari tanah. Bayangan kuning itu sebenarnya adalah ekornya. Itu mengayunkan ekornya seperti lembing yang menusuk dada Xie. Itu adalah tikus ekor panjang dengan tinggi lebih dari 2 meter. Ini adalah tikus ekor panjang 100 tahun. Alih-alih ketakutan, Xie dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat tikus ini. Dia tahu bahwa ini adalah makhluk jiwa tipe penyendiri yang kuat yang biasanya memangsa serangga, tetapi bukan karnivora yang hebat. Ia bisa meluncurkan serangan cerdik dengan ekornya yang berubah-ubah, dan juga dilengkapi dengan mulut penuh gigi seperti baja yang bisa mengunyah logam yang tidak biasa. Xie menendang dari pohon, tiba-tiba melayang ke udara. Dia melepaskan pedang naga cahaya pada tikus ekor panjang sementara tangan kirinya melambai sedikit mulus. Tikus ekor panjang bergoyang sedikit saat mengarahkan ekornya ke pedang naga cahaya. Seberkas cahaya melintas di ujung ekornya. Pedang naga cahaya terbelah dua, menyapu melewati tikus ekor panjang. Tikus itu sebenarnya sangat cepat dan lompatannya sangat kuat saat ia dengan cepat mengejar Xie. Tepat pada saat itu, tikus ekor panjang tiba-tiba menjerit kesakitan. Garis berdarah meledak dari tubuhnya dan tubuhnya berceceran. Bagaimana Xie bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Dia meledak dari batang pohon dan terbang ke udara, memutar tubuhnya pada saat yang bersamaan. Dengan belati naga cahaya sebagai titik awal, dia menjatuhkan long-tail mouse seperti bor. Tubuh tikus ekor panjang ditelan oleh badai naga cahaya dan berubah menjadi percikan darah dalam sekejap mata. Xie dan tubuh long-tail mouse mendarat di tanah pada saat bersamaan. Sebuah bola cahaya muncul dari tubuh tikus ekor panjang 100 tahun dan pindah untuk bergabung dengan Xie. Xie menjentikkan belati naga cahaya dengan gembira, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di daerah itu lama-lama, jadi dia dengan cepat lari ke arah yang acak. Di hutan makhluk jiwa ini, bau darah adalah cara termudah untuk menarik makhluk jiwa lainnya, terutama makhluk jiwa karnivora. Secara alami, dia hanya bisa membunuh tikus ekor panjang begitu cepat karena dia bisa melancarkan serangan diam-diam dengan belati naga bayangannya. Serangan keduanya dengan Light Dragon Blade-nya sebenarnya telah digunakan untuk menutupi Shadow Dragon Blade yang diam-diam mengarah ke mouse. Itu sangat efektif, dan dengan Light Dragon Storm-nya yang disiapkan sebelumnya, dia mampu melenyapkan lawannya dalam sekali jalan. Bang, bang, bang. Bahkan sebelum Xie sempat berlari terlalu jauh, ledakan teredam bergema dari bumi. Xie tercengang. Suara itu, kenapa terdengar begitu menakutkan? Di atas pohon raksasa, Wang Jinsi terengah-engah saat tubuhnya yang membesar mulai kembali normal. Dia baru saja bertempur sengit, dia telah bertemu dengan kawanan Wind Wolves 10 tahun sebelumnya. Meskipun mereka tidak kuat, mereka cepat dan banyak. Ada lebih dari 20 serigala dalam kelompok itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan besar dan pertahanan kokoh dari transformasinya, maka dia kemungkinan tidak akan berhasil keluar dari pertemuan itu dalam keadaan utuh. Sayangnya, jiwa rohnya tidak mendapat banyak manfaat dari pembantaian karena serigala itu hanya makhluk jiwa 10 tahun. Jiwa rohnya adalah roh tulang yang mirip dengan jiwa roh logam Xie yang juga telah menyatu langsung ke dalam jiwa bela dirinya. Dia hanya memiliki sekitar 40% dari kekuatan jiwanya yang tersisa, sementara kekuatan fisiknya habis. Untuk saat ini, dia harus istirahat dan pulih. Namun, yang tidak dia sadari adalah bahwa sesosok tubuh besar perlahan turun ke arahnya. Mengapa sekarang terlihat sedikit lebih gelap? Perasaan aneh telah merayapi pikiran Wang Jinsi. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit tetapi terkejut menemukan wajah seseorang dengan cepat turun ke arahnya. Itu adalah wajah wanita cantik. Ketika dia membuka mulutnya, sederet taring jahat terlihat. Tapi yang lebih menakutkan bagi Wang Jinsi adalah kenyataan bahwa wajah wanita ini sebenarnya berada di perut laba-laba raksasa. Laba-laba iblis berwajah manusia. Ini adalah monster jiwa yang memburu laba-laba iblis berwajah manusia. Itu dianggap sebagai makhluk jiwa tingkat atas yang kuat. Bahkan pada level 100 tahun, itu bisa bersaing dengan monster jiwa 1000 tahun dengan pijakan yang sama. Wang Jinsi melepaskan diri darinya tanpa ragu sedikit pun. Bahkan jika dia dalam kondisi bagus, mustahil baginya untuk menang melawan lawan yang sekuat itu. Dengan kekuatannya yang melemah dan kekuatan jiwa yang habis, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri untuk hidupnya. Seluruh tubuh Wang Jinsi menegang saat dia merasakan sesuatu melingkari tubuhnya.
Meskipun kekuatannya luar biasa, dia tidak dapat membebaskan diri. Bahkan jika dia mau, sekarang mustahil baginya untuk menekan tombol keluar darurat. Suara "Siksi Suo" muncul dari hutan yang dingin. Di saat berikutnya, Wang Jinsi merasakan sakit yang tajam sebelum tubuhnya mati rasa dan dingin dari dalam keluar. Anggota staf pagoda jiwa segera memerintahkan, bersiaplah untuk perawatan darurat. Tubuh Wang Jinsi menggigil saat kotak logam itu keluar. Penderitaan tidak berhenti bahkan setelah elektroda ditarik darinya. Selusin anggota staf berpakaian putih bergegas ke arahnya dalam sekejap. Salah satu dari mereka mengeluarkan jarum dan menusuknya ke leher Wang Jinsi, mengirimkan isinya ke aliran darahnya. Apakah itu laba-laba iblis berwajah manusia lagi? Iya, benda itu sangat kejam. Itu bahkan tidak memberi anak ini kesempatan untuk menekan tombol. Ah, keberuntungan anak ini benar-benar buruk. Petik 2. Wu Zhangkong dan Long Hengsu dengan tenang menyaksikan orang-orang berpakaian putih sibuk bergerak untuk melakukan pekerjaan mereka. Setelah tidak kurang dari 10 menit, pemimpin kelompok berpakaian putih menghela nafas lega. Tidak buruk, tekad anak ini sangat kuat dan dia seharusnya tidak memiliki masalah sekarang. Biarkan dia istirahat sebentar dan dia akan bangun. Petik 2. Selesai dengan penjelasannya, pria itu pergi bersama orang-orang berpakaian putih lainnya. Adegan kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Zhang Yangzi telah terperangah sejak saat orang-orang berbaju putih masuk. Apa yang terjadi? Guru Wu, Direktur Long, apakah Jinsi baik-baik saja? Bukankah platform kenaikan roh adalah tempat virtual? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Kata-kata Zhang Yangzi menghilang saat dia melirik wajah pucat Wang Jinsi. Kegembiraan sebelumnya sekarang digantikan oleh rasa takut. Anggota staf berkata, saya sudah memberitahu Anda, meskipun platform kenaikan roh adalah virtual, itu masih berisi tingkat realitas. Segala sesuatu yang Anda rasakan di dalamnya akan seolah-olah Anda merasakannya dalam kenyataan. Jadi jika Anda terluka di dalam, maka Anda masih akan merasakan semua rasa sakit itu. Misalnya, jika Anda telah diiris menjadi mayat oleh bilah angin burung hijau besar itu, maka Anda juga akan merasakan sensasi yang sama persis seperti mayat. Sensasinya akan sangat nyata dan akan menyerang pikiran Anda. Sederhananya, jika seseorang menyaksikan pergelangan tangannya digorok, maka mereka juga akan merasakan muncrat darahnya, suara itu menetes ke bawah. Bahkan ketika lukanya menutup dan mereka berhenti mengeluarkan darah, mereka masih merasakan darah menetes, sehingga otak mereka akan mengira mereka sudah mati. Setelah pikiran ini muncul di otak mereka, mereka akan benar-benar mulai mati. Platform kenaikan roh memiliki masalah ini, terutama untuk pemula seperti Anda. Untungnya, efeknya akan berkurang secara bertahap saat kekuatan spiritual Anda meningkat. Pada saat Anda dapat mengabaikan efeknya, saya tidak berpikir Anda akan dapat memasuki platform kenaikan roh dasar lagi dan sebagai gantinya harus memasuki platform kenaikan menengah. Sensasi di platform kenaikan menengah bahkan lebih berbeda. Hehe, platform kenaikan menengah. Ekspresi Zhang Yangzi berubah menjadi lebih buruk pada kata-kata ini. Dia benar-benar takut sekarang. Platform kenaikan roh ini sebenarnya bisa menghasilkan kematian yang sebenarnya. Gu Yue berkeliaran di hutan dengan linglung. Hutan yang rimbun, udaranya yang bersih, mengingatkannya pada sesuatu yang telah dia lihat seumur hidup. Sangat cantik. Saya sangat suka perasaan ini. Fakta bahwa pagoda jiwa telah menciptakan platform kenaikan roh dapat dianggap sebagai keajaiban. Dia terus menuju lebih dalam ke kedalaman hutan. Selama perjalanannya, dia telah bertemu dengan beberapa makhluk jiwa, tetapi untungnya, mereka lemah dan mudah ditangani. Setiap kali dia membunuh monster jiwa, cahaya redup akan memancar dari tubuhnya. Matanya semakin lebar dan lebar setiap kali dia merasakan cahaya ini. Di antara 5 siswa, dia dan Tang Wulin memiliki pengetahuan paling sedikit tentang platform kenaikan roh. Saat dia berjalan, semak berdesir, lalu sosok tinggi tiba-tiba melompat keluar di depan Gu Yue. Itu adalah beruang raksasa dengan tinggi lebih dari 3 meter dan ditutupi bulu coklat muda. Beruang ini memiliki sepasang cakar besar dan mata kuning berkilau. Binatang buas itu melepaskan raungan menggelegar ketika melihat Gu Yue, lalu menyerbu ke arahnya. 1000 tahun, binatang jiwa 1000 tahun muncul. Apakah Anda ingin memperingatkannya? Seorang anggota staf memandang ke arah Wu Zhangkong dengan tatapan bertanya-tanya. Lihat saja sekarang, mata Wu Zhangkong tertuju pada layar. Itu adalah kristal bear 1000 tahun yang jarang terlihat. Bahkan di zaman kuno itu akan sangat langka. Beruang kristal 1000 tahun ini adalah mutasi dari spesies yang sama dengan beruang cakar ketakutan.
Hanya saja, mutasinya membuatnya jauh lebih lemah daripada Firclaw Bear. Meskipun lebih lemah dari Firclaw Bear, Crystal Bear memiliki kemampuan khusus. Setiap satu serangannya akan menyebabkan tubuh lawannya mengkristal sebagian, menumpuk sampai lawannya akhirnya hancur dari serangan berikutnya. Hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat dan penghapusan cepat dari area yang mengkristal, seseorang dapat menghindari kerugian besar dari Crystal Bear. Crystal Bear juga memiliki kelemahan, itu tidak memiliki kemampuan tempur jarak jauh. Bahkan tanpa dua cincin jiwa, Gu Yue dianggap yang terkuat di antara 5 teman sekelasnya karena kontrolnya yang luar biasa atas elemen. Lebih jauh lagi, dengan kontrolnya atas elemen spasial bahkan serangan Xie bisa dihindari. Semakin besar tekanannya, semakin besar pertumbuhan seorang master jiwa. Wu Zhangkong sangat percaya akan hal ini. Dia ingin melihat bagaimana satu-satunya murid perempuannya akan bereaksi dalam menghadapi beruang kristal 1000 tahun yang kuat. Saat Wu Zhangkong dipenuhi antisipasi, Crystal Bear melancarkan serangannya. Gu Yue sama sekali tidak bingung. Cincin jiwa kuning tunggal muncul dari bawah kakinya sementara auranya menguat. Keterampilan jiwa pertama, Elemental Tide. Tubuh Gu Yue menjadi ringan saat cahaya hijau menyala. Kemudian, dengan kilatan cahaya perak, dia menghilang dari posisinya saat ini dan berpindah ke posisi lain. Serangan Crystal Bear hanya bertemu dengan udara. Tidak dapat menghentikan dirinya sendiri, ia berlari duluan ke pohon besar. Dengan punggungnya ke beruang kristal 1000 tahun, Gu Yue melarikan diri. Jelas, dia tidak berniat melawan beruang kristal 1000 tahun. Dia melambaikan tangannya ke belakang, melepaskan tornado. Tornado ini jelas tidak dimaksudkan untuk menyakiti beruang kristal, bagaimanapun juga, pertahanannya terlalu kuat untuk terpengaruh oleh angin. Namun, angin ini cukup untuk mengaduk dedaunan di pepohonan. Badai dedaunan beterbangan, menutupi garis pandang beruang kristal. Gu Yue memanfaatkan kesempatan ini untuk berteleportasi sekali lagi, mengubah arahnya lalu lari. Cantik, tanggapannya cerdas, cepat juga, Long Hengsu memuji. Wu Zhangkong mengangguk sedikit. Dia senang dengan keteguhan Gu Yue dalam menghadapi lawan yang menakutkan. Dia menilai kekuatan lawannya di awal dan membandingkannya dengan miliknya sebelum dengan cepat memilih bagaimana bereaksi. Pada akhirnya, dia memilih kabur. Meskipun melarikan diri itu mudah, bagian yang sulit adalah membuat pilihan seperti itu dalam sekejap. Ini hanya menunjukkan betapa tenang dan cerdasnya Gu Yue. Dia berbalik untuk melihat layar lain, yang memiliki 3 titik di atasnya. Ketiga titik ini berarti hanya ada 3 orang yang tersisa di platform kenaikan roh. Gu Yue sebenarnya sedang berlari ke arah Tang Wulin pada saat itu. Yi, Wu Zhangkong mengeluarkan suara terkejut atas penemuan ini. 2 ledakan keras membuat Xie waspada. Asal mula ledakan ini cukup dekat dan dia tahu itu semakin dekat dengannya. Seseorang harus benar-benar percaya diri jika mereka bersedia menyebabkan keributan di dalam hutan binatang jiwa ini. Xie tidak berani mengabaikannya, jadi dia memanjat pohon dengan kecepatan kilat sebelum menyembunyikan kehadirannya, menunggu dengan tenang. Kali ini, tetap diam adalah pilihan yang lebih baik daripada melarikan diri untuk Xie. Lagi pula, dia menghabiskan cukup banyak kekuatan jiwa ketika dia membunuh tikus ekor panjang itu. Sosok raksasa menyerbu dengan liar dari semak-semak tidak terlalu jauh darinya. Xie dikejutkan oleh penampilannya karena itu benar-benar berlari ke arahnya. Binatang itu berdiri dengan 2 kaki dan mencapai ketinggian lebih dari 4 meter. Seluruh tubuhnya tertutup sisik logam sementara 1 tanduk tumbuh dari kepalanya. Itu sebenarnya naga bertanduk yang sangat ganas. Mulut Xie terasa sedikit kering setelah melihat makhluk jiwa yang begitu ganas. Dia telah melihat semua makhluk jiwa yang dia temui hari ini di buku-buku sebelumnya. Dia memiliki ingatan yang sangat baik dan bisa dengan jelas mengingat naga bertanduk 2 kaki ini. Itu adalah monster jiwa tipe naga dari varietas naga darat. Itu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan dianggap di antara jajaran teratas naga darat. Bahkan dalam kompleksitas hutan ini, ia mampu bergerak dengan kecepatan kilat dengan kemampuan melompat dan gerakan tersentak-sentak. Meskipun tidak memiliki kemampuan serangan jarak jauh, ia memiliki temperamen yang tak terhentikan. Selama ada mangsa dalam pandangannya, ia akan pergi ke ujung bumi untuk membunuhnya. Hanya keberuntungan macam apa ini bisa bertemu naga bertanduk 100 tahun. Di masa lalu, Master Jiwa Sistem Agility paling takut pada jenis makhluk jiwa ini. Tidak hanya cepat, serangan, kekuatan pertahanan, dan daya tahannya semuanya luar biasa. Xie baru saja mendapatkan cincin keduanya. Bahkan di puncaknya,
usahanya tidak akan berarti ketika menghadapi lawan yang sombong, apalagi untuk mengatakan kondisinya saat ini. Mengapa bajingan ini menuju langsung ke saya? Bang! Saat Xie merasa panik, naga bertanduk telah mencapainya dan menyerbu lebih dulu ke pohon tempat Xie bersembunyi tanpa ragu sedikit pun. Sebuah ledakan bergema di seluruh hutan saat pohon, yang lebih tebal dari lengan dua orang yang melilitnya, patah. Xie buru-buru melompat ke pohon besar lain. Keraguan muncul dalam dirinya. Lengan depan pria ini tampak lemah. Seharusnya tidak bisa naik ke sini kan? Harapan adalah hal yang indah, tetapi kenyataan itu kejam. Setelah mematahkan pohon pertama, naga bertanduk segera berbalik dan menyerang pohon tempat Xie berlindung sekali lagi. Namun kali ini, hal itu tidak terjadi terlebih dahulu, sebaliknya, itu melompat. Makhluk itu melompat ke arah Xie, rahangnya yang menganga mendekat ke arahnya. Pedang cahaya keemasan mendarat di armor timbangan naga bertanduk, meninggalkan bekas luka putih dalam hanya beberapa sentimeter. Xie mengerti sekarang bahwa dia tidak berdaya melawan binatang ini, jadi dia hanya bisa melompat ke pohon lain. Naga bertanduk itu besar dan gesit. Dengan mendorong batang pohon dengan kakinya yang kuat, ia benar-benar dapat terus mengejar Xie di pepohonan. Itu sangat cepat dan tidak kehilangan 1 inci pun dari Xie. Itu benar-benar layak disebut musuh dari Agility System Soul Masters. Xie tidak berani menghadapinya dalam konfrontasi langsung karena dia tahu bahwa bahkan dengan Light Dragon Storm-nya, dia hanya akan membuang nyawanya. Sisik naga bertanduk ini sekokoh naga lapis baja, tapi juga sangat gesit. Dia melarikan diri dengan kecepatan penuh, namun naga bertanduk sebenarnya perlahan mendekatinya. Sementara itu, kekuatan jiwa dan stamina Xie sedang terkuras, dia hanya bisa lari begitu lama. Apakah satu-satunya pilihan saya yang tersisa untuk menekan tombol keluar darurat? Hati Xie membara dengan keengganannya, lagi pula, ini adalah pertama kalinya di platform kenaikan roh. Bagaimana dia bisa membiarkannya berakhir dengan cara yang tidak memuaskan? Raungan yang memekakkan telinga selama 100 tahun dari naga bertanduk menyebabkan Xie memperlambat langkahnya saat badai menyerangnya dari belakang. Xie memejamkan mata dan bergerak untuk menamparkan tombol. Dia tidak ingin menghilangkan sensasi patah tulang lagi. Tepat pada saat itu, dia merasakan sesuatu menarik pinggangnya, menariknya ke samping. Naga bertanduk menabrak pohon lain, serangannya hilang sama sekali. Xie diam-diam bersuka cita di dalam hatinya, dia akrab dengan perasaan ditarik ini. Dia menahan diri untuk tidak menekan tombol. Naga bertanduk benar-benar keras kepala dalam pengejarannya. Namun, saat itu berbalik untuk terus mengejar Xie. Cahaya perak terbang melewati Xie dan melesat menuju naga itu. Enyah. Setelah teriakan itu, gerakan naga bertanduk tiba-tiba berubah lamban di bawah pemilik aura suara itu. Karena kelambanannya, cahaya perak itu bisa langsung menabrak kepalanya. Bang! Naga bertanduk, yang tingginya lebih dari 3 meter, hancur dan terjatuh ke tanah. Hanya setelah berguling beberapa kali di tanah barulah dia bisa berdiri lagi. Meski hanya 1 serangan, sudah ada 3 ledakan. Ia menggelengkan kepalanya beberapa kali sebelum melihat ke arah cahaya perak itu berasal. Tang Wulin menarik Xie kembali dengan Blue Silver Grace-nya dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Tang Wulin sebenarnya ada di dekatnya, dan langkah kaki naga bertanduk yang berat telah membangunkannya. Dia telah memanjat pohon untuk mengamati apa yang terjadi ketika dia melihat Xie dihadapkan pada serangan naga bertanduk. Tampaknya Xie sebenarnya cukup beruntung karena Tang Wulin ada di dekatnya. Selama meditasi Tang Wulin, dia menjadi akrab dengan tanaman di sekitarnya dan dapat dengan jelas mendeteksi aktivitas Xie dari penolakan tanaman. Lebih jauh, dia bisa secara samar-samar mengatakan bahwa tanaman menolak manusia, itulah sebabnya dia bisa mencapai Xie begitu cepat. "Saya baik-baik saja," Xie berkata sambil terengah-engah. Dia telah menghadapi situasi hidup dan mati beberapa saat yang lalu dan sekarang punggungnya sudah basah oleh keringat. Hati-hati, naga bertanduk sangat keras kepala dan tidak akan berhenti sama sekali setelah mengidentifikasi mangsanya. Petik 2. Tang Wulin tertawa. "Sepertinya kau lupa kalau makhluk jiwa tipe naga adalah yang paling tidak menakutkan bagiku. Saya akan membandingkan kekuatan saya dengan itu." Sisik emas menutupi lengan kanannya saat dia berbicara sementara aura naga yang kuat mulai memancar darinya. Biasanya, dengan sifat tirani, naga bertanduk akan menyerang mereka, tetapi aura Tang Wulin membuatnya ragu-ragu. Cakarnya digali ke tanah, seolah sedang menunggu sesuatu. Palu Heavy Silver yang dia lempar sebelumnya diambil dengan tarikan Blue Silver Grace yang terhubung dengannya.
Sekarang, dengan palu di masing-masing tangan Tang Wulin, apa yang harus dia takuti dari naga bertanduk? Aku akan melecehkannya dari samping, jadi aku harus mengandalkanmu untuk menghadapinya secara langsung. Xie berubah menjadi kabur dan muncul kembali dalam bayang-bayang pohon di dekatnya. Ini sudah diduga karena agility sistem Soul Masters unggul dalam menikam dari belakang daripada dalam konfrontasi frontal. Terlepas dari aura naga Tang Wulin, naluri naga bertanduk mulai mengambil alih. Setelah hanya sedikit ragu-ragu, itu melepaskan raungan yang mengerikan sebelum menyerang Tang Wulin. Target kemarahannya telah bergeser ke Tang Wulin setelah serangan palu itu. Cahaya cemerlang berkelap-kelip di mata Tang Wulin saat seutas rumput blue silver melesat ke arah cabang pohon dan melingkar di sekitarnya. Dengan tarikan tangannya, Tang Wulin melonjak ke udara. Dia jungkir balik di udara di atas naga bertanduk dan mendarat di atas kepalanya. Dengan kakinya tertanam kuat, dia melepaskan serangan ganas dengan tangan kirinya ke naga bertanduk. Setelah mengalami kekuatannya sekali, naga bertanduk tahu betapa menakutkannya palu ini. Itu memutar kepalanya sambil mengangkatnya, menembakkan tanduknya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tidak berani mengabaikan serangan seperti itu, jadi dia melepaskan cakar naga emasnya dan menghindari tanduk sambil meraih kepala naga itu. Untuk sesaat, naga bertanduk jelas menjadi lebih lamban setelah Tang Wulin melepaskan cakar naga emasnya. Meski hanya sesaat, kecepatan reaksinya masih melambat. Meskipun kekuatan jiwa dan kekuatan fisik Tang Wulin hebat, itu bukan tandingan naga bertanduk. Namun, hal ini diimbangi oleh pengaruh Raja Naga Emas atas naga bertanduk. Armor skala naga bertanduk itu kuat dan tengkoraknya kokoh, tetapi dalam sepersekian detik, itu ditembus oleh cakar naga emas Tang Wulin seperti itu adalah kertas beras. Tubuh naga bertanduk 100 tahun kehilangan semua kekuatannya. Ia bahkan tidak bisa berteriak karena roboh di tempat. Lingkaran kuning muncul dari tubuhnya dan menyatu menjadi ular kecil, Gold Light, yang menjerit kesenangan saat lapisan cahaya keemasan menutupi tubuhnya setelah cahaya menyatu dengannya. Tang Wulin menatap tangan kanannya saat tangan kanannya kembali normal. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tak terduga saat ini. Ketika cakar naga emasnya melakukan kontak dengan tengkorak naga bertanduk, rasanya seperti tahu, tidak mampu menahan sedikit pun perlawanan terhadap kekuatan tirani. Tampaknya makhluk jiwa tipe naga dan jiwa bela diri menjadi lawan yang sangat baik baginya. Memang, efek penekanan garis keturunannya terlalu hebat. Dia tidak akan mendapatkan kemenangan yang mudah tanpa itu. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju kepala naga bertanduk. Gedebuk tumpul terdengar. Kepala bergerak sedikit ke belakang, tapi kekuatan rebound membuat tinjunya sakit. Memang, efek menghancurkan cakar naga emas sangat luar biasa. Dia perlu menguji efek dan batasannya lebih lanjut sehingga dia bisa memanfaatkannya secara maksimal. Bagaimanapun, menggunakannya untuk waktu yang sesingkat itu sebenarnya telah menghabiskan 30% kekuatan jiwanya. Ini jelas merupakan salah satu kelemahan menggunakan cakar naga emas. Tingkat konsumsinya sangat mengerikan. Namun, tanpa kekuatan garis keturunannya, dia sepertinya tidak akan bisa melepaskan serangan level ini. Sangat ganas, Xie berkata sambil berjalan, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Naga bertanduk telah mengejarnya ke gerbang surga, namun, itu dihancurkan dalam sekejap oleh Tang Wulin. Jika ini adalah makhluk jiwa yang nyata, maka Anda akan dapat menyerap cincin jiwa 100 tahun secara langsung, tapi sayang sekali tidak, kata Xie sambil memberi Tang Wulin acungan jempol. Tang Wulin berkata, tidak akan semudah ini jika itu bukan monster jiwa tipe naga. Tiba-tiba, suara lembut memanggil dari samping. Itu bukan naga. Sekarang cepat dan bantu aku. Petik 2. Cahaya perak menyala dan sosok halus muncul tidak terlalu jauh dari Tang Wulin dan Xie. Dengan lampu hijau di bawah kakinya, Gu Yue mencapai mereka dengan kecepatan kilat. Sebuah lolongan datang dari belakangnya, mengumumkan sosok raksasa itu saat bergegas keluar dari semak belukar. Sial, kristal bear itu sangat besar, Xie terbelalak saat melihat beruang itu, sementara Tang Wulin berdiri tertegun. Beruang kristal 1000 tahun praktis tidak berbeda dari bulldozer saat ia menerobos semak belukar. Setiap pohon kecil yang cukup malang untuk menghalangi jalannya hanya mengkristal, kemudian dihancurkan menjadi bubuk halus. Itu hanya sombong. Cahaya perak menyala lagi, dan Gu Yue muncul tepat di depan keduanya. Wajahnya pucat karena kelelahan saat dia mengumpulkan kekuatannya sekali lagi dan berteleportasi untuk bersembunyi di belakang Tang Wulin. Tang Wulin menelan ludah. Nalurinya memberitahunya bahwa beruang ini jauh lebih kuat dari naga bertanduk 100 tahun yang baru saja dia bunuh. Jongkok,
Tang Wulin meraih naga bertanduk yang kaku dan mengangkatnya dengan kedua tangan. Sisik di lengan kanannya mulai bersinar cemerlang ketika Tang Wulin melepaskan raungan dan melemparkan mayat naga bertanduk raksasa ke beruang kristal 1000 tahun. Astaga, kekuatannya gila. Mata Long Hengsu membelalak kaget saat melihat Tang Wulin mengangkat mayat naga bertanduk. Pada saat itu, Wang Jinsi terbangun dari tidurnya, kulitnya masih pucat pasi. Dia tidak bisa membantu tetapi bergidik ketika dia mengingat perasaan kaki laba-laba memasuki tubuhnya, dan rasa dingin berikutnya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sensasi sisa yang dialami Wang Jinsi jauh lebih parah daripada yang dialami Zhang Yangzi. Ketika Zhang Yangzi menyaksikan Tang Wulin membunuh naga bertanduk dalam satu serangan, matanya sudah menjadi tumpul, karena dia tahu bahwa bahkan dengan jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya yang kuat, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan naga bertanduk dalam satu serangan, memukul. Bahkan, dia ragu akan mampu menembus pertahanannya. Belum lagi sekarang binatang yang lebih kuat telah muncul. Satu serangan dari cakar Tang Wulin telah membunuh naga bertanduk 100 tahun, jadi Zhang Yangzi hanya bisa membayangkan pemandangan mengerikan dari dirinya yang menerima serangan cakar itu. Terlalu menakutkan. Itu terlalu menakutkan untuk dibayangkannya. Selama tes, kekuatan Tang Wulin hanya ditampilkan sebagai angka, tetapi sekarang, Zhang Yangzi dapat dengan jelas melihat betapa kuatnya Tang Wulin. Dia telah melemparkan mayat naga bertanduk raksasa itu begitu saja, sepertinya kekuatan yang berharga beberapa ribu kilogram itu benar-benar tidak ada yang bisa diejek. Akankah ketiganya benar-benar bisa membunuh monster jiwa 1000 tahun? Zhang Yangzi berpikir dengan gugup pada dirinya sendiri. Saat dia menyaksikan mereka bertiga berhadapan dengan makhluk jiwa yang begitu kuat, dendamnya terhadap ketiganya mendingin dan dia mulai mendukung mereka. How! Beruang kristal 1000 tahun meraung saat ia meraih kaki naga bertanduk yang masuk. Kristal emas gelap terbentuk di kaki naga, menjalar ke tubuh bagian atas mayat. Dalam beberapa saat, itu menutupi lebih dari setengah dari mayat naga itu. Beruang itu menundukkan kepalanya dan melemparkannya ke bawah. Bang! Bagian bawah dari tubuh naga itu hancur menjadi serpihan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Sial, ini sangat ganas. Masalah apa yang kau bawa untuk kami, Gu Yue? Mengapa Anda memprovokasi sesuatu yang begitu kuat? Saya pikir itu sebenarnya salah satu dari monster jiwa 1000 tahun terkuat di platform kenaikan roh dasar. Sebelum dia selesai berbicara, Xie Xie sudah terbang menuju beruang dengan belati naga cahaya di tangan. Dia harus bersiap untuk meluncurkan serangan diam-diam setiap saat. Gu Yue terengah-engah saat dia berkata, siapa yang memprovokasi itu? Itu yang memprovokasi saya, oke. Petik 2. Tang Wulin tetap diam saat mereka berdua bercanda. Dengan Blue Silver Grace menempel pada dua palu, dia mengiring mereka terbang menuju kepala beruang. Ah, pria besar ini sangat sulit untuk dihadapi. Itu mungkin tidak gesit atau secepat naga bertanduk, tapi serangan dan pertahanannya jauh melebihi naga bertanduk 100 tahun. Ini adalah binatang jiwa 1000 tahun. Binatang jiwa 1000 tahun yang menghasilkan cincin jiwa ungu di masa lalu. Tang Wulin tidak takut sama sekali, sebaliknya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk bertempur. Bagaimanapun, ini adalah platform kenaikan roh. Mereka bisa melarikan diri dari medan perang kapan saja dan tidak ada yang lebih memuaskan dari pertarungan sebenarnya. Dia belum pernah bertemu dengan makhluk buas jiwa di dunia nyata, jadi hari ini bisa dianggap sebagai pembuka matanya. Bang-bang, Crystal Bear tidak terlalu cepat karena tetap di tempatnya dan hanya memblokir dua palu dengan tangan terangkat. Dampak kuat dari 200 kg palu menghantam Crystal Bear, membuatnya tersandung mundur selangkah. Namun, Crystal Bear sekarang menjadi marah. Sebuah lampu kuning menyala di tubuh Crystal Bear saat itu menyerang Tang Wulin dengan raungan. Tang Wulin berteriak, kalian berdua mundur. Xie Xie, apa kelemahan benda ini? Meskipun dia juga mempelajari binatang jiwa, Xie Xie tidak diragukan lagi adalah yang paling berpengetahuan di antara ketiganya. Bagaimanapun, Xie Xie telah menerima pendidikan yang ketat sejak kecil. Kulit Crystal Bear sekeras tembaga dan tulangnya sekeras besi, tapi titik lemahnya adalah lehernya. Lehernya adalah bagian terlemah dari tubuhnya dan semua sarafnya berkumpul di sana juga. Petik 2. Mengerti. Tang Wulin menarik seutas rumput Blue Silver, membuat dirinya melayang ke udara dan menghindari serangan Crystal Bear. Untung binatang itu memiliki titik lemah karena Tang Wulin tidak terlalu gesit. Dan mungkin saja, Tang Wulin akan berhasil mengalahkannya dengan cakar naga emasnya. Bagaimanapun, mereka berada di platform kenaikan roh. Jika mereka tidak bereksperimen dengan hal-hal di sini,
lalu di mana mereka akan menguji cakar naga emas. Kalian berdua alihkan perhatiannya dan aku akan mencari kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Tang Wulin berteriak dari udara. 1000 tahun serangan Crystal Bear hanya bertemu dengan udara. Itu lebih pintar dari naga bertanduk. Itu merobek pohon kecil dari tanah dan melemparkannya ke udara di Tang Wulin. Dengan palu sudah di tangannya, Tang Wulin menghancurkan pohon itu hingga terpisah, tetapi dikirim terbang ke udara sesudahnya. Beruang itu langsung menuju ke arahnya dengan tangan terbuka lebar. Puh, pedang cahaya yang tak terlihat menghantam lehernya, mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuhnya. Beruang itu menggeram karena ia berbalik untuk melihat penyerangnya. Xie berteriak sekuat tenaga, ayo jika kamu berani. Dia menebas dengan belati naga cahaya dan mengirimkan pedang cahaya lain terbang ke arah beruang. Sementara itu, Tang Wulin dengan cepat berhenti jatuh saat lampu hijau menutupi tubuhnya. Dengan tarikan lain di Blue Silver Grace dan bantuan elemen angin, dia melayang kembali ke udara. Lebih dari selusin es terbang untuk memberi Tang Wulin pijakan di udara, memungkinkannya untuk mengubah arah sekali lagi. Sebuah lingkaran cahaya muncul di bawahnya sebagai sulur demi sulur rumput Blue Silver yang melilit kaki beruang kristal. Tang Wulin tidak menyangka rumput Blue Silver miliknya berhenti dan mengikat beruang kristal, dia hanya berharap itu cukup untuk memperlambat penurunan. Namun, sebuah pemandangan aneh muncul. Crystal Bear mengerahkan kekuatannya dalam upaya untuk melepaskan diri dari rumput Blue Silver yang melilit kakinya. Biasanya, itu akan berhasil, tetapi pada saat itu, cahaya keemasan muncul di rumput Blue Silver. Meskipun hanya untuk sepersekian detik, itu sudah cukup untuk menghentikan beruang itu sedetik. Hanya 1 detik sebelum Crystal Bear melepaskan diri dari Blue Silver Grace, tapi yang kedua itulah yang diinginkan Tang Wulin. Detik itu, kekuatan jiwa Tang Wulin belum terkuras seperti sebelumnya. Faktanya, itu tidak dikonsumsi sama sekali, karena rumput Blue Silver miliknya telah tumbuh jauh lebih kuat secara bawaan setelah dia menyerap kekuatan segel pertama. Xie memanfaatkan sepenuhnya keheningan sesaat beruang kristal untuk berbalik dan mundur. Kecepatan mundurnya, dengan bantuan elemen angin Gu Yue, sangat eksplosif.